Shalom. Selamat pagi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan mengizinkan kita boleh ada bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya menyambut kehadiran semua jemaat dengan penuh sukacita dan juga semua jemaat dan simpatisan yang beribadah melalui siaran live streaming. Saya ucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya yang besar bagi kita. Karena Dialah Allah yang hidup kekal, kerajaan-Nya tidak akan pernah berakhir, kuasa-Nya tidak akan pernah berakhir. Dialah Allah yang kekal, Allah yang esa, Allah yang besar. Kita memuji kebesaran Allah kita yang senantiasa ada bagi kita. Mari sebelum kita menaikkan puji-pujian kita tundukkan kepala sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan kepada kita. Mari naikkan syukurmu kepada-Nya. Dan kita boleh ada sampai dengan hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, semata-mata hanya oleh kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Terima kasih. Kami memuji Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu.
Kemuliaan-Mu,
kami mau terus memuji Engkau, karena hidup kami ini semua hanya karena Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau terus memuji menyembah Tuhan. Kami mau terus beribadah. Kami undang hanya Roh Allah saja yang hadir di tempat ini, memimpin ibadah ini. Tuhan mengurapi kami semua satu persatu, baik yang ada di gereja maupun yang beribadah melalui siaran pagi ini. Kami percaya ketika kuasa-Mu hadir, Tuhan pulihkan kami, Tuhan berikan kami kelegaan, Tuhan berikan kami kekuatan bagi kami yang lemah. Tuhan hibur kami yang susah, Tuhan hibur kami yang berduka. Bahkan kami membawa berkat yang baru, solusi yang baru atas setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam ibadah ini, Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita semua yang bersyukur karena kita bisa beribadah. Mari sama-sama kita katakan, kita akan membaca Mazmur pujian. Kita akan membaca Mazmur dari pasalnya yang ke-45, Mazmur 45. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur 45 ayat 1 sampai 7. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Dan saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini sama-sama. Saya baca perikopnya terlebih dahulu. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Sama-sama ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada dirimu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Tingkatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah anak-anakmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu raja menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Puji bagi nama Tuhan. Tahtamu adalah kepunyaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan membesarkan namanya. Dan sebelum kita menyanyi, mari berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau memuji Tuhan, bertepuk tangan dengan gembira. Kalau ada yang mau menari, dipersilahkan. Memuji Tuhan dengan sukacita. So
Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau menyanyi, kita mau katakan kepada Tuhan apapun yang terjadi, kita mau tetap setia menjalankannya. Yang ku terima
duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Percaya bahwa firman itu akan mengubahkan hati dan sikap hidup kita. Kita mau berserah terus kepadanya. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau tetap mengasihinya apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ramaikan pujian ini dari Allah. Takkan pernah ku sesali. Benar Tuhan, ini janji kami kepada Yesus. Kami mau tetap setia lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah kerinduan kami. Kami ingin terus mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami ingin terus menyangkal diri kami
memikul salib. Kami tahu itu bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan akan terus memampukan kami untuk kami bisa melakukannya, untuk mengiringmu sampai akhir kehidupan kami dengan penuh kesetiaan. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, dan biarlah berikan kepada kami hati seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan dia akan terus berbuah. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, berikan senyum buat samping kiri, samping kanan, sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kita ada di minggu ketiga. Sebelum kita membahas firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan mereview kembali mengenai firman Tuhan yang kita sudah belajar di minggu yang sebelumnya. Kita belajar bagaimana kita menyangkal diri. Ketika kita mengikut Tuhan, maka bagian ini tidak bisa dipisahkan. Sesuatu yang harus melekat. Menyangkal diri artinya kita melupakan diri sendiri, milik sendiri, dan kepentingan diri sendiri. Dan kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita miliki, hidup kita, semuanya untuk Tuhan. Kita juga belajar ketika kita menyangkal diri, maka kita harus mematikan semua kedagingan kita. Itu minggu yang pertama kita belajar mengenai menyangkal diri. Yang pertama, semua untuk Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kita harus mematikan setiap kedagingan kita. Di minggu lalu Ibu Isya menyampaikan bahwa bagaimana kita memberikan kado yang terindah buat Tuhan. Biasanya kalau orang yang tidak menyangkal diri, ketika dia mengikut Tuhan, dia ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ingin mendapatkan hadiah dari Tuhan, ingin mendapatkan semuanya dari Tuhan. Tetapi ketika kita menyangkal diri, makanya kita berani untuk tidak menerima, tapi kita berani memberikan sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kita memperbaharui setiap karakter kita. Tuhan mau supaya kita makin lama makin menyatu dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mau kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Itu minggu kedua. Dan di hari ini saudara, kita masuk ke bagian yang ketiga. Ya, tolong ditampilkan PowerPoint saya. Kita masih belajar dengan namanya menyangkal diri. Baik, sambil ditunggu, kita akan siapkan firman Tuhan di dalam Filipi 3. Oke saudara, kembali lagi. Ya, saudara perhatikan gambar di depan. Saya pikir gambar ini sudah cukup memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana menyangkal diri. Karena saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan dunia yang tentunya tidak semua orang baik. Betul? Setiap hari kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti gambar di sebelah sini, yang bikin kita emosi lah. Ini sudah terjadi dari rumah saudara, bukan di luar. Dari rumah saja setiap hari ada potensi-potensi namanya pertengkaran yang bikin kita emosi. Ya entah mama emosi dengan anak lah, anak juga emosi dengan orang tua lah, atau mungkin bapak emosi dengan mama lah. Itu terjadi. Kakak emosi dengan adik, itu baru di rumah saja, belum di luar. Makanya saudara, setiap hari kita itu berhadapan dengan dunia yang makin hari makin jahat, kata firman Tuhan. Hari ini semakin jahat. Tetapi bagaimana saudara kita bisa menang akan semua itu ketika kita mampu menyangkal diri kita. Ada dua bagian penting yang kita mau belajar bagaimana kita menyangkal diri. Next, yang pertama, katakan sama-sama, 1, 2, 3. Fokus dengan perkara roh. Saudara, kita akan belajar bagaimana ketika kita menyangkal diri, maka segala sesuatu itu harus untuk Tuhan. Makanya saudara, ketika kita belajar bahwa semuanya untuk Tuhan, maka yang berikutnya kita harus belajar dan mengerti bahwa kita mesti fokus dengan perkara-perkara roh. Kenapa? Karena kedagingan kita itu semakin hari semakin kuat. Dengan pengaruh-pengaruh dunia ini, daging kita bukannya mati, tapi malah bertumbuh subur. Daging kita
Dosa kita makin hari bukan bertambah hilang, mati, tapi malah kita pelihara. Makanya untuk kita bisa mematikan yang namanya kedagingan kita bisa menyangkal diri, maka kita harus fokus dengan perkara-perkara roh. Filipi 3 ayat 10, 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya saudara, ini adalah sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus. Jujur saudara, kalau kita bicara yang ku kehendaki, kira-kira apa sih yang kita kehendaki dalam kehidupan kita? Sebagai pribadi, kira-kira apa yang kita kehendaki? Normalnya manusia, Tuhan saya ingin punya rumah, Tuhan saya ingin punya mobil, Tuhan saya ingin anak-anak saya berhasil, Tuhan saya ingin pekerjaan saya tidak begini-begini saja, saya ingin usaha saya tidak begini-begini saja. Yang jomblo-jomblo, Tuhan saya ingin dapat pasangan hidup gitu kan. Setelah punya pacar, Tuhan saya ingin tahun depan menikah. Yang sekolah atau anak-anak, Tuhan saya ingin iPhone 14 Pro Max gitu. Itu kan keinginan kita, kehendak kita sebagai manusia. Tuhan saya ingin istri dengar-dengaran sama saya, dia tunduk kepada saya, jangan menanduk gitu kan. Oh, sebagai seorang istri bilang, Tuhan saya mau suami saya itu bisa mengasihi saya, cinta sama saya. Itu yang namanya kehendak, itu wajar. Tetapi saudara, kebanyakan orang fokusnya bukan pada perkara-perkara roh, tapi fokusnya dengan perkara-perkara duniawi. Sama seperti Rasul Paulus, saudara. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 3, coba kita buka Filipi pasal 3, Bapak Ibu. Filipi pasal 3, buka Alkitabnya masing-masing, di depan saya tuliskan ayat 10 saja. Tetapi ketika Bapak Ibu mencoba melihat ayat 1 sampai dengan 9, ada begitu banyak alasan yang bisa diungkapkan oleh Rasul Paulus untuk membanggakan dirinya dengan perkara-perkara duniawi. Dia adalah ahli Taurat, dia orang Farisi, dia adalah orang Israel asli, dia suku Benyamin dan lain sebagainya. Ada begitu banyak perkara-perkara duniawi yang bisa dia banggakan. Dan banyak orang pada waktu itu yang fokus dengan perkara-perkara duniawi. Bahkan jangan salah, saudara, di gereja juga banyak orang yang fokus dengan perkara-perkara duniawi. Coba kalau kita perhatikan dalam sebuah event-event, kalau Natal tuh saudara, luar biasa dong, bisa habis-habisan untuk bagaimana mendekor gereja, bagaimana mendekor rumah, cat ke rumah, itu habis-habisan. Tetapi apakah untuk perkara-perkara roh dia bisa lakukan hal yang sama seperti dia habis-habisan dengan perkara-perkara duniawi? Orang bisa menabung dari Januari sampai dengan November, saudara, nabung hanya untuk bagaimana bisa cat rumah, bahkan bisa berkelahi hanya gara-gara supaya rumahnya semuanya baru. Dia pingin hordennya baru, taplaknya baru, harus matching dengan hordennya. Kalau horden warna merah, maka taplak juga harus warna merah. Semua harus warna merah semua. Bahkan semua diganti, bahkan istri pun diganti juga. Oh, bahaya gitu ya. Semua diganti, saudara. Itu yang dilakukan habis-habisan. Bahkan saudara, untuk sebuah acara Natal orang bisa banting uang untuk makan. Mau bagi turun kah, semua turun kah, dong berani saudara, berjuta-juta untuk makan. Tetapi saudara, untuk pekerjaan-pekerjaan, untuk perkara-perkara roh, bisakah kita lakukan yang sama? Dan itulah yang Tuhan mau buat kita. Kalau kita menyangkal diri daging kita, itu maunya disenangkan. Saudara, kalau kita bicara mengenai daging itu maunya disenangkan. Contoh simpel, kalau saudara makan, kira-kira kalau suruh pilih, mau pilih makan yang enak atau pilih makan yang biasa atau yang tidak enak? Namanya orang kalau mau makan, saudara, itu pasti pilih yang enak. Dulu waktu saya pertama datang ke Papua, saudara, dengan pengaruh Jawa yang sungkan begitu, saya punya kakak ajak saya makan. Yansi, kok pilih makan sudah? Ya, karena seorang Jawa, saya bilang gini, sudah cari makanan yang paling murah, saudara. Saya makan bakso saja di situ dan kakak makan, udah ikan bakar tuh ini, tidak, saya bakso saja.
Karena kan secara etika memang ada aturannya bahwa kita ditraktir sama orang, kita harus pilih makanan yang sama atau di bawahnya. Itu etika secara internasional ya. Tapi di Papua kan beda kan saudara. Jadi saya tidak tahu, bisa pilih yang paling murah saja. Waktu pulang dia marah saya, orang kalau traktir itu saya sudah persiapan, memang kok pilih saja apa yang saya harus makan saja, jangan pikir-pikir. Tenang, kalau saya sudah ajak makan harus persiapan memang. Begitu diajak yang kali kedua, saudara, mari makan, saya cari paling mahal memang. Saya cari yang paling mahal, yang paling enak. Karena sudah kok saya sudah persiapan, jadi saya pilih yang paling enak, yang paling mahal. Karena jujur, kadang-kadang kalau kita pergi ke warung makan itu bukan cari di menu itu bukan cari yang enak, cari yang murah yang mana gitu kan. Padahal harus tahu kalau mau pergi ke sana ya, artinya kita cari yang enak. Dan namanya daging kita itu cari yang enak. Kalau hujan-hujan pagi itu apa yang enak saudara? Tarik selimut, apa itu pakai AC saudara? Tarik selimut dan tidur. Itu perkara-perkara duniawi. Tetapi Rasul Paulus menyatakan bahwa kita harus mencari perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara roh. Ada banyak kedagingan yang bisa dia andalkan, yang bisa dia banggakan, tapi dia tidak bilang begitu. Saya harus mencari, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan berarti tidak boleh menikmati yang enak-enak. Tetapi saudara, fokus kita tidak boleh kepada perkara-perkara dunia. Coba next. 1, 2, 3. Apa yang menjadi fokus kita akan menggerakkan seluruh kehidupan kita untuk mencapai fokus tersebut. Fokus kita akan menggerakkan seluruh kehidupan kita untuk mencapai apa yang menjadi fokus kita. Kalau fokus kita adalah perkara-perkara duniawi, maka semua kehidupan kita, otak kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan uang kita, semuanya akan kita invest untuk perkara-perkara dunia. Coba, kalau saudara lagi butuh makan, tidak punya uang, apa yang saudara pikirkan? Bagaimana caranya bisa mendapatkan uang, betul kan? Maka seluruh tenaga saudara, pikiran saudara, energi saudara akan saudara gerakkan untuk bagaimana bisa mendapatkan yang namanya uang. Kenapa? Karena itu yang menjadi fokus kita. Kalau fokus kita adalah contoh, sebagai saya suka dengan sepak bola saudara, maka semua yang saya lakukan, bagaimana caranya saya mendapatkan informasi sedetail mungkin. Kayak kemarin, waktu pertandingan final Liga Champions antara Inter Milan dengan City saudara, maka saya akan mencoba mencari informasi jam berapa dia main, disiarkan di mana. Tapi karena di Papua kan banyak diacak saudara, IndiHome pun juga diacak, ya kita bagaimana cari caranya nonton live streaming di mana. Semuanya saya akan gerakkan untuk bagaimana saya bisa menonton. Contoh saudara, yang lagi viral di Indonesia ada dua hal yang orang bilang perang tiket saudara. Yang pertama konser apa? Konser apa? Ya, Coldplay saudara. Itu di harga tiket saja itu luar biasa mahal. Itu pertama. Yang kedua, kapasitasnya itu terbatas, sekitar 70-an ribu penonton. Dan yang menonton saudara, generasi milenial di Indonesia itu ada berapa juta. Dan mereka bisa pergi dari Papua ke Ambon ke hanya datang ke Jakarta untuk nonton barang itu. Diasumsikan rata-rata setiap orang kalau menonton yang dari luar Jakarta minimal harus siapkan dana sekitar 20 juta untuk nonton barang itu saudara. Belum lagi mereka punya pernak-perniknya saudara, mereka harus beli. Tetapi orang bisa pergi, kenapa? Karena fokusnya adalah bagaimana dia bisa menikmati Coldplay. Itu fokusnya. Dia berani mungkin jual, dia punya motor dan banyak terjadi. Mereka menjual motor mereka, menjual apapun yang mereka miliki hanya untuk bisa mendapatkan tiket Coldplay. Karena apa fokusnya itu, maka semuanya digerakkan untuk barang itu. Kemudian yang kedua, ada banyak orang yang lagi menantikan pertandingan sebentar malam saudara antara Argentina dengan
Indonesia, meskipun banyak yang kecewa karena Lionel Messi tidak datang, saudara. Dong beli tiket paling murah 600.000. Itu yang di belakang gawang, yang paling tidak enak kalau nonton bola di belakang gawang, saudara. Yang VIP 4.250.000 tiket saja. Bayangkan kalau dari Papua ke sana, tiket berapa kali 10 juta tambah 4 juta. Berapa banyak uang yang dikorbankan, saudara, hanya demi pertandingan Argentina atau mungkin Coldplay, saudara. Itu yang terjadi. Fokus mereka adalah kedagingan mereka. Maka hidup mereka akan digerakkan kepada perkara-perkara daging. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita. Tanya ke sebelah, fokusmu apa? Kalau ibu-ibu fokusnya bagaimana bikin mukanya glowing, saudara, oh tetap dia usahakan semua, yang penting bisa beli dia punya skincare kah, apakah masalah anak nanti makan ayam kah, sudah anak makan tempe saja ya, yang penting mama bisa beli skincare. Yang penting mama bisa beli apa COD saudara ya, kit nomor 30, kit nomor 50 ya, begitu kan. Yang penting bisa dapat itu, saudara. Kalau mungkin kita pria-pria hobinya otomotif, yang penting bisa beli sesuatu yang menjadi kesenangan kita. Kenapa? Karena itu fokus kita, daging kita. Karena fokus kita akan menggerakkan hidup kita untuk mencapai yang menjadi fokus kita. Makanya saudara, sekali lagi bahwa kita harus fokus dengan perkara-perkara roh. Bilang sebelah lagi, kakak fokusmu apa? Daging kah? Roh. Saya percaya di sini semua lah fokusnya perkara-perkara roh. Kalau fokus kita adalah perkara roh, bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan habis-habisan untuk bagaimana bisa bangun pagi, bagaimana bisa baca firman Tuhan di pagi hari. Sama seperti kita habis-habisan dengan perkara daging, maka kita juga bisa habis-habisan dengan perkara-perkara roh. Kita akan bisa bagaimana kita belajar berpuasa, belajar menyembah Tuhan. Kita akan belajar. Kenapa? Karena fokus kita seperti Paulus, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi sama dengan penderitaan. Ingat ya, jangan hanya menjadi sama dengan berkat-berkatnya saja, menjadi sama dengan penderitaannya. Itulah namanya menyangkal diri. Fokus dengan perkara-perkara roh. Amin, saudara. Kalau bilang namanya pengenalan akan Tuhan, Paulus kurang apa? Dia rasul ya. Dia yang tulis sebagian besar PB, tapi masih kurang. Kenapa? Karena fokusnya bukan hal-hal dunia. Fokusnya bagaimana dia menjadi sama dengan Tuhan. Next. Kita baca dalam Lukas 6:45. 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara ingat baik-baik, seperti gambar di depan saudara, gambar buah. Yang namanya buah apel, dia hanya bisa mengeluarkan namanya buah apel. Tidak bisa namanya pohon apel kasih keluar buah durian. Karena semua tergantung daripada bibitnya. Kalau sesuatu yang baik yang masuk dalam kehidupan kita, maka yang keluar juga hal yang baik. Kalau yang masuk adalah hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang negatif pula itu yang akan kita kasih keluar. Coba kita baca nilai ini. Teks. Ya, terlewat. Kata kembali. 1, 2, 3. Fokus memasukkan perkara roh ke dalam kehidupan kita, maka dengan sendirinya buah roh akan mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu kita orang bilang ngoyo. Berusaha bagaimana kita bisa mengalirkan buah roh, kasih, sukacita, dan damai, dan sebagainya. Fokus kita hanyalah bagaimana kita fokus kepada perkara roh, memasukkan perkara roh ke dalam kehidupan kita. Dengan sendirinya itu menjadi perbendaharaan dalam kehidupan kita, dan dengan sendirinya itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yang mengalir, yang kita ucapkan semua berasal dari hati. Yang mengalir itu semua yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan akan terwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan kita, perkataan kita, sikap kita, itu akan terjadi. Makanya saudara, fokusnya bukan apa yang keluar. Karena apa yang keluar itu hanya sebuah respon alamiah saja. Tetapi mari kita belajar memasukkan roh itu
ke dalam kehidupan kita. Contoh saudara, respon alamiah kita ketika orang maki kita, responnya apa? Yang alamiah sebelum kita mungkin kenal dengan Tuhan baik-baik. Kau jual, tak beli, bah, barang apa jadi? Kau sama-sama makan papeda kok, sama-sama makan nasi kok, bah. Kau jual satu kata, usah 1000 kata. Simo keluar, yang dalam keluar, Simo kasih keluar. Itu namanya respon alamiah. Betul saudara? Coba saya kasih contoh saudara ini. Ini namanya respon alamiah. Ya, ini kertas saudara. Minta maaf ya, ini simulasi saja. Respon alamiahnya harus dia bisa dua, menghindar dan menangkap. Terima kasih saudara. Permisi. Ya, itu respon alamiah. Tanpa saya ajari. Apa? Kembali. Tanpa saya ajari, respon alamiahnya adalah dia menangkap. Kalau itu benda yang baik, kalau itu benda yang tidak baik, respon alamiahnya dia akan menghindar. Tidak ada orang ini batu, saya lempar, dia terima. Tidak bisa saudara, dia akan menghindar. Itu respon alamiahnya. Kenapa? Karena itu semua berdasarkan pikirannya. Dia sudah diajar kalau orang tuanya, kalau tangkap tuh begini, kalau menghindar begini. Ketika terjadi sesuatu dengan sendirinya, dia akan merespon secara otomatis. Dan permasalahannya kehidupan lama kita, sebelum kita mengikuti Yesus, kehidupan daging kita, ketika orang maki kita, maka kecenderungan kita adalah kita melawan. Kalau dalam rumah tangga, ketika kita saling bertengkar, kecenderungan kita adalah saling mempertahankan diri, pendapat kita masing-masing. Masalahkah bagaimana kita memproteksi diri kita seolah-olah kita benar? Itu respon alamiah kita. Respon alamiah seorang pelajar, kalau gurunya tidak ada, dosennya tidak ada, ya nyontek. Itu respon alamiah. Makanya saudara, supaya jangan daging yang keluar, maka fokus kita memasukkan perkara-perkara roh. Pertanyaannya, bagaimana kita memasukkan perkara-perkara roh? Setiap hari kira-kira apa yang kita masukkan? Lagu-lagu yang kita putar bukan berarti tidak boleh dengar lagu dunia, karena lagu dunia, lagu surga sama-sama diterimanya. Artinya saudara begini, kalau kita jujur ya, lagu-lagu dunia yang kita dengar ada yang positif. Contoh kayak jangan menyerah. Ada banyak, tapi juga banyak lagu-lagu dunia yang melo, yang ya patah hati, bikin tong keras semangat dan bikin ketong juga down. Itu banyak juga. Ketika itu kita dengar, maka mau tidak mau dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang kita tonton setiap hari televisi, saudara. Nah, sekarang jarang televisi ya. Ini sudah seperti jarang dipakai lagi. Ini pun saya juga tidak pernah nonton televisi lagi, saudara. Paling ya handphone, saudara. Handphone yang kita tonton, video-video, postingan-postingan, itu hal-hal yang baik atau tidak? Contoh simpel. Kalau ibu-ibu, dorang tiap hari yang ditonton cuman yang live itu, yang jualan baju kan, jualan apalah, semualah, skincare lah. Kira-kira ada nggak tergoda untuk membelinya? Tapi kalau kita nggak putar, kemungkinannya sedikit tergodanya. Artinya apa yang kita masukkan mempengaruhi sikap kita. Makanya kita belajar untuk mengisi hal-hal yang baik. Saudara, contoh sederhana. Pada waktu Yakub dia mau mengambil dombanya Laban, apa yang dia lakukan, saudara? Dia bilang begini, Laban, kau bagi hasil ya. Nanti domba-domba yang belang-belang saya punya. Yang putih kau punya, hitam kau punya. Yang belang-belang saya punya. Tetapi secara genetik saudara, hewannya yang ada cuma 2, putih dan hitam. Tidak ada yang belang. Tapi anehnya ada banyak domba-domba yang lahir belang-belang. Bagaimana caranya? Caranya adalah mempengaruhi pikiran lewat matanya domba. Waktu domba dia mau minum, tempat minumnya belang-belang, dibikin belang-belang sama si Yakub. Waktu dia mau makan, tempat makannya belang-belang. Waktu dia mau kawin, tempat kawinnya belang-belang. Waktu dia mau melahirkan, tempat lahirnya belang-belang. Yang lahir belang-belang. Itu kata firman Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita lihat mempengaruhi kita. Jadi apa yang saudara lihat, apa yang saudara masukkan dalam hidup saudara, itu akan mempengaruhi
Jadi mari kita belajar untuk fokus kepada perkara-perkara roh. Bilang suara kakak, fokus dengan perkara roh. Kakak, adik, ibu, tante, mama, adik ya. Itu hal yang pertama saudara. Bagaimana kita menyangkal diri kita ketika kita mengikuti Yesus. Hal yang kedua. Next. Oke. 1, 2, 3. Penguasaan diri. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dalam buah roh yang terakhir, yang ke-9, ini bagian terakhir, penguasaan diri. Artinya bahwa ini sesuatu yang penting yang akan mengunci bagaimana kita bisa menyangkal diri kita. Ingat, arti menyangkal diri ketika kita mengikuti Yesus adalah kita melupakan diri sendiri, milik sendiri, dan kepentingan diri sendiri. Baru layak untuk kita bisa mengikuti Tuhan. Next, 1 Korintus 9 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Next, saudara, kalau kita melihat konteks dari cerita firman Tuhan ini, itu konteksnya hak dan kewajiban rasul. Saudara, pada waktu itu mereka memperdebatkan tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya rasul. Bahkan mereka juga mulai mengkritisi Rasul Paulus. Tetapi saudara, kalau kita melihat sebenarnya ada yang namanya haknya Rasul Paulus sebagai seorang rasul. Tetapi dia tidak mau fokus akan itu semua, tapi dia belajar untuk menguasai dirinya. Meskipun dia layak untuk mendapatkan haknya. Dia sudah bekerja, dia sudah melayani, dia sudah berkorban, memberitakan Injil. Dia punya hak, tetapi dia belajar untuk mengendalikan dirinya dari kedagingannya, untuk menguasai dirinya, untuk tidak mengambil hak dan tidak mempertahankan apa yang menjadi haknya dia. Makanya bilang begini dia, saudara. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dia kuasai seluruhnya. Bahkan dia mengambil sebuah ilustrasi mengenai seorang atlet, saudara. Saudara, yang namanya atlet, ada disiplin-disiplin yang harus dia lakukan. Contoh, saya pernah membimbing atlet Muay Thai, saudara. Itu mereka tiap hari timbang. Jadi mereka akan berlomba sesuai dengan berat badan mereka masing-masing. Contoh, yang mereka tanding di kelas 50 kg, maka berat maksimalnya adalah 50 kg. Setiap hari mereka akan timbang badan. Saat sesi latihan sampai kepada nanti pertandingan terakhir pun akan timbang. Kalau mereka lebih 50 kilo, tidak bisa bertanding. Kalau dikasih waktu lagi, contoh jam 5 sore akan bertanding, jam 3 sore masih lebih 50,1 ons saja, disuruh lari sampai beratnya 50 supaya adil. Bayangkan saudara, kalau dia sudah lari, sudah latihan fisik lagi sebelum tandingan, habis fisiknya hanya untuk mengurangi berat badannya saja. Itu baru berat badan. Saya kaget dengan cara makan mereka, saudara. Karena saya setiap hari dampingi mereka sebelum pertandingan, dan setiap hari kita berjumpa dengan mereka di jam-jam 6 sore, artinya pas habis latihan baru makan. Waktu makan, saudara, itu ada 2 menu. Karena kami datang dari pihak luar, mereka siapkan menu yang berbeda dengan para atlet yang kami dampingi, saudara. Stres juga, saudara. Dok, makan saja. Dong juga tahan hati juga, saudara. Makanan yang disajikan itu bukan makanan yang enak versi kita, saudara. Itu makanan yang sehat untuk mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu mereka selesai pertandingan, selesai pon, saudara, baru saudara dong hal itu cara makan itu sungguh mati, dong lepas kontrol semua, dong makan sembarang. Tetapi ketika mereka mau bertanding, seorang atlet itu harus menguasai dirinya. Saudara, kalau jujur, seperti kita yang mungkin sudah pantangan, tak boleh makan inilah, tak boleh makan itu. Namanya daging kita, saudara. Kalau mau makan tuh, bagaimana kita bisa menikmati makanan itu, enak kah? Mau kolesterol kah? Pasti tinggal dulu. Kadang-kadang sampai orang kalau sudah tidak bisa menguasai dirinya, contoh ada orang-orang yang suka mungkin dengan daging tertentu, mau daging babi kah, apa kah,
di rumah saudara, mungkin dia bisa jaga tidak makan daging babi karena memang tidak ada barangnya saudara. Begitu ada barangnya, dia sudah lepas kontrol saudara. Mati lampu kan? Oh bukan ini mati. Coba next. Oke, 1, 2, 3. Menguasai diri adalah ketika kita menang untuk tidak melakukan yang bisa kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini namanya menguasai diri. Contoh begini, kalau kita contoh orang kolesterol saudara, dia tidak bisa makan yang daging-daging. Ketika di rumah tidak ada makanan daging di rumah, karena memang tidak punya uang untuk beli makanan daging di rumah, uangnya cukup hybrid, ya mungkin ikan ke apa, itu namanya bukan menguasai diri, karena barang tidak ada, ya toh? Itu karena keadaan dia tidak makan, saudara, karena memang barang tidak ada. Tetapi kalau barang ada, contoh di rumah tidak ada makanan, kemudian dia pergi acara, istri tidak ada sebagai security saudara, yang akan mengontrol kita. Sampai di acara, di situ disiapkan ada babi guling, babi lompat, babi apa, semua ada di situ saudara. Semua jenis perdagingan ada di situ. Kebetulan tidak ada istri kita di situ. Kalau ada istri, ada anak kan, ada terompet. Jangan. Itu kan ada yang mengawasi. Kita sendiri pergi saudara. Nah, itu namanya baru menguasai diri. Bagaimana kita bisa menang untuk tidak sentuh barang itu? Nah, itu baru namanya menguasai diri. Kalau tidak ada barangnya itu bukan menguasai diri. Contoh, kalau tidak ada orang yang bikin marah kita, itu bukan menguasai diri. Yang namanya menguasai diri, ada orang yang bikin kita marah, saudara, bikin kita ganas, maki-maki kita, kontra salah, tuduh-tuduh kita, baru kita mengambil respon untuk tidak membalasnya, itu baru namanya menguasai diri. Amin. Dan saudara, mengenai menguasai diri, Tuhan akan perhadapkan kita setiap hari. Saya sampaikan di awal tadi bahwa dunia kita makin hari bukan makin baik. Dunia kita makin hari makin jahat. Dan perang pertama di rumah kita. Contoh, ketika suami mungkin datang, suami pinginnya pagi hari itu sudah ada teh, ada kopi, ada kue dan lain sebagainya. Mungkin ibu lagi capek, dia bangun terlambat dan dia tidak siap menyajikan itu semua. Langsung bapak marah. Nah, di situ akan terlihat bagaimana kita bisa tidak menang untuk menguasai diri kita. Ataukah ketika bapak sampaikan A, mama mulai membalasnya dan terjadilah perang argumen, debat presiden di situ saudara. Saling mempertahankan satu dengan yang lain. Oh, contoh anak lagi pulang terlambat, mama tegur. Anak juga lagi capek karena dapat tugas yang banyak dari kampus. Mulai dia mempertahankan dirinya dan disitulah terjadi yang namanya bagaimana kita menang untuk menguasai diri. Sekali lagi bahwa itu akan terjadi di kantor saudara. Saudara, di kantor itu tidak semua senang dengan saudara. Ada orang yang senang dengan saudara, dan ada orang yang dukung saudara. Ada orang yang berusaha membuat saudara makin baik, mengorbitkan saudara. Ada, tapi ada juga pihak lain yang mencoba menjatuhkan saudara. Sepertinya dia baik, sepertinya dia bestie, tapi tiba-tiba ada kesempatan dia tusuk dari belakang. Bagaimana respon kita? Langsung bilang, barang apa jadi? Kau baku tubuh sudah, tinggal lu piston, tinggal lu. Kau baku tubuh lu, pukul dia dulu baru saya bertobat. Tidak bisa dulu saudara, kita harus belajar menguasai diri kita. Setiap hari kita belajar menguasai diri kita. Biasanya kalau di lampu merah, ada banyak orang di belakang yang tidak suka sabaran. Masih ya mungkin 3, kan ada detiknya, 3, 2, 1. Langsung bel-bel. Kadang-kadang saya diam saja, tapi kadang-kadang dia bilang, lihat lampu merah itu masih merah, saudara. Ada banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Saudara, di lampu merah siapa yang mau bertahan lama di situ? Tidak ada. Semua orang pasti mau segera jalan, tapi banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya untuk tahan, jangan tekan tombol saja. Setengah mati. Gimana kita dari Besung pulang ke Sentani? Pas di tanjakan yang mau ke Teletabis itu, yang di Cafe Evata saudara, itu kan tanjakan cukup tinggi.
Waktu kita pulang kan turunan. Ada motor dia gaya Valentino Rossi masuk ke dalam alang-alang, saudara. Di situ, di alang-alang situ. Dan akhirnya semua mesti berhenti. Saudara, kalau berhenti begitu, maka semua harus pada garisnya. Tidak boleh lewat sedikit. Kenapa? Itu tanjakan. Di belakang kami ada mobil yang dia telah sabar karena tunggu cukup lama, karena kita harus dorang lagi mengevakuasi. Lo kasih keluar bagian depan mobilnya di jalur yang bukan di jalur, setengahnya cuma kan jalan. Artinya dari arah Doyol ke arah Besum tidak bisa lewat. Tiba-tiba saudara, ada namanya ambulans datang dari Doyol mau ke arah Besum sana. Dong balap. Terjadilah mulai perang klakson. Dan ada segala mati. Hanya gara-gara satu orang tidak bisa menguasai dirinya untuk menunggu kapan dia turun. Memang tidak enak untuk namanya menahan. Bahkan kadang-kadang jujur, waktu kita menahan emosi kita, apa yang terjadi? Ada macam rasa sesak. Kadang-kadang kepala tegang. Betul kok? Apalagi kalau emosi dengan orang luar itu gampang. Kalau emosi dengan orang dalam keluarga itu yang bikin susah. Itu yang kadang-kadang itu usaha tensi, saudara. Kenapa? Karena menahan. Dan tapi Tuhan bilang kita harus menahan diri. Kalau saudara mungkin kumpul-kumpul di tengah-tengah keluarga, biasanya kan ada suku-suku ya. Kalau kumpul itu kan juga ada yang lain-lain, kan saudara. Ada yang tambah-tambah minum, kan ada juga yang begitu. Ketika orang ajak saudara di situ, saudara harus berani menahan diri. Menahan diri kita itu tidak minum. Harus berani menahan. Karena itu bagian daripada penyangkalan diri. Yang kuliah, menahan diri dari semua kesenangan-kesenangan dunia. Teman-teman, ayo datang pergi. Tahan diri untuk belajar. Yang mungkin kerja dengan keuangan yang ala kadarnya cuma sedikit saja, tahan diri untuk mengambil yang bukan menjadi miliknya. Itulah yang namanya penguasaan diri. Tetapi saudara, penguasaan diri harus ada barangnya, baru kita bisa dibilang menahan diri. Kalau ada istri yang bikin emosi, bersyukurlah, itu bagian daripada kita belajar menahan diri. Kalau ada godaan-godaan, bersyukurlah, karena itu bagian daripada kita harus menahan diri, menguasai diri sendiri. Itulah yang dibilang namanya menyangkal diri. Amin. Dua hal, yang pertama fokus dengan perkara roh, yang kedua adalah menyangkal, menguasai diri sendiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan. Kami belajar selama 1 bulan mengenai penyangkalan diri. Karena Tuhan berkata ketika mengajak kami mengikut Yesus, kami harus menyangkal diri kami dan juga memikul salib. Ampuni kami kalau selama ini kami fokus dengan perkara-perkara duniawi. Itu penting. Tetapi kami juga harus tahu bahwa ada hal yang lebih penting lagi. Bagaimana kami fokus dengan perkara-perkara roh. Dan ajar kami untuk menguasai diri kami, untuk tidak melakukan dosa meskipun godaan. Seperti Yusuf ketika dia diperhadapkan dengan pilihan, apakah dia pilih tidur dengan istri Potifar atau tidak. Dia menguasai dirinya sebagai seorang laki-laki, dia tabur meskipun resikonya dia dipenjara. Ajar kami Tuhan untuk terus menguasai diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Pada semua sama-sama katakan amin. Terpujilah nama Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan persembahan di amplop masing-masing, mari pegang di tangan kanan dan angkat amplop dan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui hamba Tuhan Pendeta Yan Thomas Suar. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan Bapa dimanapun Tuhan percayakan. Sebagai rasa syukur kami Tuhan,
Kami tidak mau hanya kami saja yang diberkati. Kami rindu orang lain juga diberkati. Kami mau menopang pelayanan GKM Kais Karunia untuk memberkati banyak orang di luar Tuhan. Melalui itu kami mau membawa persembahan kami. Kami angkat persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan pembangunan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Setiap tangan yang memberi dengan sukacita, biarlah Tuhan melawat kehidupan dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami bawa persembahan kami. Lebih daripada itu, kami memberikan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah kami juga hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita semua yang siap untuk memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, nanti yang di belakang memasukkan persembahannya terlebih dahulu supaya teratur, dan sambil memasukkan persembahan di tempat yang sudah disediakan, sama-sama kita mau menyanyikan pujian bersukacita bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jiwaku terkoyak.
Ya jemaat sekalian, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan pulang. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, kita akan tetap setia kepada-Nya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan anugerah kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan anugerah kehidupanmu, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan anugerah kehidupanmu, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami dan tolong kami setiap kami yang hadir itu terus menjadi pribadi yang setia untuk melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal sampai dengan pada akhirnya. Tuhan telah menyertai kami. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan sampai kepada RT. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan mereka boleh memutuskan semuanya untuk kepentingan rakyat. Jauhkan daripada mereka untuk kepentingan pribadi yang berbuat jahat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami. Biarlah kota kami menjadi kota yang mempermuliakan nama Tuhan. Setiap tempat-tempat yang terjadi kejahatan, ada miras, narkoba, pencurian, toget, dan lain sebagainya, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kota ini menjadi kota yang mengagungkan Tuhan.
Aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biarlah berkat dan sejahtera daripada Tuhan menaungi mereka. Bahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan setiap mereka. Dan Tuhan tolong sertai kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, kantor kami, bahkan dalam kampus kami, di rumah tangga kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan orang bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ke setiap konsel-konsel, Tuhan menolong. Dan juga untuk pembangunan, kami percaya kalau Tuhan sudah berikan tempat kepada kami, maka Tuhan yang sama yang akan menolong kami untuk bisa membangunnya. Kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami yang naik kendaraan pribadi, kendaraan umum, bahkan berjalan kaki. Mari umat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkat. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu tertulis sejenak. Shalom Bapak Ibu. Warta jemaat untuk kita di sepanjang minggu. Untuk komsel-komsel, baik komsel anak, komsel remaja, komsel pemuda, dan komsel dewasa AB dan juga Sundani akan diumumkan pada WhatsApp group oleh PKS masing-masing. Dan kemudian pada hari Sabtu, doa di gereja pada jam 5 sore. Pada hari Sabtu dalam doa itu yang bertugas untuk memimpin pujian adalah Kakak Korason. Doa dipimpin oleh Ibu Helen dan firman dilayani oleh Pendeta Yan Tumaswa. Diberitahukan kepada Bapak Ibu yang melayani pada hari Minggu wajib untuk menghadiri ibadah pada hari Sabtu. Demikian pengumuman untuk kita semua. Bapak ada tambahan? Baik, tidak ada. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Mari berdiri dan berikan salam satu dengan yang lain.